Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi seperti sesi-sesi sebelumnya ya Bu ya. Ya. Sekarang ini kita akan membahas masalah bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Paham ya Bu ya? Ya. Menjadi orang tua yang lebih baik itu ada beberapa cara Bu. Ya, salah satunya yaitu membuat keputusan bersama dan membuat keputusan bersama dalam pengasuhan anak ya Bu ya. Jadi di dalam keluarga itu kita tidak bisa memutuskan sendiri-sendiri terkait pengasuhan anak. Apa yang terbaik buat anak itu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi harus berembuk antara istri dan suami terkait pengasuhan anak ya Bu ya. Nah sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu mendiskusikan terkait masalah anaknya ibu-ibu sendiri? Pernah. Masalah apa Bu? Masalah pelajaran, masalah Di luar itu Bu? main. Bermain gitu ya. Terima kasih ibu-ibu ya jawabannya. Nah itu sangat perlu ya Bu ya untuk masa depan kebaikan anak kita. Nah ini ada film di sini, monggo kita tonton bersama. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Dari film ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa yang bisa ditangkap dari Mbak Riri apa terkait masalah mendiskusikan tentang pengasuhan anak ini? Jadi makan kade. Terkait Yang disampaikan barusan itu kan pas lagi makan ya. Nah, pas lagi makan kemudian si Ita itu menangis ya, menangis dan minta dibelikan es. Nah, ada es tongtong lewat kan, ada es tongtong lewat, kemudian si Ita menangis untuk meminta. Nah, kata bapak itu gimana Bu? Kata bapak Bu? Suruh makan dulu, habis makan ya. Ya, gini loh Bu ya, pesan yang disampaikan di sini itu si bapak tidak berani memutuskan sendiri, masih mau mendiskusikan dengan ibu ya. Iya. Nah ibu menjawab, kita boleh, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, boleh, tapi tidak boleh sering-sering. Itu pesan yang disampaikan. Karena menurut ibu Lili ini es itu tidak terlalu bermanfaat ya Bu untuk kebaikan anak gitu lah. Makanya perlunya diskusi di sini. Diskusi menurut Ibu Lili tadi itu kan demi kebaikan anak gitu loh. Ya Bu, paham ya Bu ya? Lah. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak serta-merta mengikuti kemauan atau keinginan anak. Paham? Iya, paham. Di sini biasanya ibu-ibu atau bapak itu biasanya karena kadang sudah menangis gitu itu dituruti ya. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu, harus paham membedakan mana yang itu sifatnya keinginan atau kebutuhan. Paham ya Bu ya? Iya. Nah, kalau keinginan itu bisa tidak dituruti ya Bu. Kalau kebutuhan itu wajib dituruti. Seperti misalkan apa Bu? Ya. Contoh untuk kebutuhan. Seperti makan gitu ya.
seperti makan dan lainnya ya Bu ya. Kebutuhan sekolah itu kan kebutuhan ya. Ya. Kalau keinginan Bu, keinginan itu sifatnya tidak berpengaruh kepada kelangsungan hidup Bu. Misal seperti kita pengen beli boneka, itu hanya keinginan ya. Itu hanya keinginan. Keinginan itu kalau tidak dibeli pun itu biasanya tidak ngefek Bu, terhadap anak atau ke orang tua juga tidak ada efeknya. Tetapi kalau kebutuhan semisal ini contoh mudah. Kalau kita tidak makan, tentunya kita akan anggap sudah mati kan gitu ya Bu ya. Karena itu merupakan berarti makan itu adalah kebutuhan. Lah, antara kebutuhan dengan keinginan itu harus bisa membedakan ya Bu ya. Anak siapa yang tidak butuh mainan misalkan ya, yang tidak ingin mainan, itu kan semuanya ingin, cuman kita harus bisa memilah dengan kondisi ekonomi kita ya Bu ya. Makanya di sini diharapkan KPM PKH itu bisa menggunakan bantuan PKH itu sesuai dengan kebutuhan, biar bisa mencukupi kebutuhan anak, terkait anak sekolah, terkait dengan anak yang balita itu, untuk membelikan asupan-asupan gizi, makanan-makanan yang bergizi untuk kesehatan dan pertumbuhan anak ya Bu ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan oleh ibu-ibu. Gak ada ya Bu ya. Mungkin bisa berdiskusi dengan sebelahnya terkait apa yang pernah didiskusikan selama ini dengan keluarga, yang pernah didiskusikan. Nanti bisa saya tunjuk satu-satu nanti untuk menjelaskan. Yang pernah sampean berdiskusi dengan suami Bu terkait anak itu, misalkan Bu, Pak, anak kita mau sekolah di mana? Seperti itu sama juga, itu kan juga berdiskusi dengan kebaikan anak, misalkan seperti itu ya. Pokok terkait dengan pengasuhan anak lah istilahnya. Orang tua yang lebih baik, ingin menjadi orang tua yang lebih baik itu harus seperti itu ya, harus paham dengan yang menjadi terbaik untuk anak gitu, dengan cara berdiskusi dengan keluarga, tidak serta-merta memutuskan wah biar sudah Pak sekolah di sini saja. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Paham ya Bu ya? Baik, kesimpulannya seperti itu ya Bu. Saya simpulkan dalam menjadi orang tua yang lebih baik itu salah satunya yaitu adalah apa Bu? Mendidik anak. Mendidik anak. Satu lagi apa Bu? Salah satunya yaitu mendiskusikan tentang pengasuhan anak. Ya, paham Bu? Apa Bu? Mendiskusikan tentang pengasuhan anak. Apa mendiskusikan itu Bu? Bermusyawarah bisa, ya. Berembuk. Nah, seperti itu sudah ya Bu ya. Paham. Saya kira ibu-ibu sudah paham ya. Itu salah satu cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ya Bu. Nah, nanti untuk sesi selanjutnya kita akan menuju ke bagaimana caranya memahami cara anak usia dini belajar. Itu akan kita bahas nanti ya Bu ya, di sesi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.